Welcome to our channel. Pada 5 Juni 1944 atau sehari sebelum pendaratan pasukan AS di Normandia yang dikenal sebagai The Day, Jenderal George S. Patton naik ke atas panggung untuk berpidato di hadapan pasukan AS. Sang jenderal mencoba menggelorakan semangat anak-anak muda yang saat itu bersiap melawan Nazi Jerman di Perang Dunia II. Di mimbar, Jenderal Patton menyebut bahwa AS dalam sejarahnya selalu memenangkan pertempuran, serta menyebut bahwa kekalahan adalah gagasan yang paling dibenci bangsa Amerika. Maka, menghadapi Nazi Jerman di front Eropa Barat, bagi Jenderal Patton, apapun caranya, Amerika wajib menang. Kewajiban yang akhirnya benar-benar dituntaskan dengan baik oleh pasukan AS setahun kemudian. Saat ini, militer Paman Sam adalah kekuatan paling kuat di dunia. Memiliki senjata yang diklaim paling modern, pasukan dengan perlengkapan terbaik, matra angkatan yang tak tertandingi, teknologi sampai anggaran yang besar, membuat AS memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menargetkan posisi musuh di seluruh dunia dengan akurasi yang tepat. Akan tetapi, entah karena Jenderal Amerika ini tidak membaca sejarah pendahulunya atau pura-pura tidak tahu sejarah, faktanya, militer AS bukannya tanpa kelemahan atau bahkan kekalahan. Dua artikel ini menyebut setidaknya ada 5 kekalahan terbesar dalam sejarah perang AS yang disebut-sebut sangat memalukan. Dan berikut ini ulasannya untuk kalian. Battle of Bladensburg tahun 1812 disebut sebagai aib terbesar yang pernah diberikan kepada senjata Amerika. Sebagaimana ditulis Daniel Walker Howe dalam buku What Hath God Worth? The Transformation of America 1815-1848 tahun 2007 mengatakan, pertempuran Bladensburg merupakan pertempuran kampanye Chesapeake dari Perang 1812 yang terjadi pada 24 Agustus 1814 di Bladensburg, Maryland, 13,8 km timur laut ibu kota AS, Washington DC. Pertempuran yang melibatkan pasukan Amerika dan Inggris ini berlangsung hingga pecah lantaran kekalahan AS, begitupun sebaliknya. Melansir artikel ini, di bawah komando Mayor Jenderal Robert Ross, lebih dari 4.500 tentara Inggris yang berpengalaman mendarat di Benedict, Maryland. Tujuannya adalah untuk membakar Capitol dan gedung-gedung federal AS. Kekalahan Amerika mengakibatkan penangkapan dan pembakaran Washington, satu-satunya kehancuran sejak Perang Revolusi bahwa ibu kota federal telah jatuh kembali ke tangan Inggris. Pemandangan milisi AS yang dahulu bangga berlari melalui jalan-jalan Washington DC, dan pelarian kabinet AS berikutnya adalah inspirasi untuk puisi terkenal The Bladensburg Races. Imbas dari pertempuran ini mengakibatkan pembakaran Gedung Putih dan banyak gedung pemerintahan lainnya. The Battle of Little Bighorn tahun 1876. Kebanyakan orang Amerika Serikat mengetahui pertempuran Little Bighorn dari kelas sejarah sekolah menengah atau film klasik Little Big Man yang dibintangi oleh Dustin Hoffman. Pertempuran Little Bighorn yang dikenal oleh Lakota dan orang Indian daratan lainnya sebagai Battle of the Greasy Grass dan juga biasa disebut sebagai Custer's Last Stand merupakan pertempuran bersenjata antara pasukan gabungan Lakota Sioux, Cheyenne Utara, dan suku Arapaho dengan Resimen Kavaleri ke-7 Angkatan Darat AS pimpinan Letnan Kolonel Armstrong Custer. Charles Kepler dalam tulisannya Indian Affairs, Laws and Treaties tahun 1904 menjelaskan, pertempuran yang berakhir dengan kekalahan pasukan AS ini merupakan peristiwa paling signifikan dari Great Sioux War tahun 1876 yang terjadi pada 25-26 Juli di sepanjang Little Bighorn River di Crown Indian Reservation di tenggara wilayah Montana. Disebutkan rasa percaya diri Custer yang berlebihan dan keputusannya untuk mengakibatkan nasihat atasannya menjadi alasan utama kekalahan AS yang memalukan ini. Ia memberi perintah untuk menyerang karena berdasarkan asumsinya, desa penduduk asli Amerika itu sebagian besar hanya menampung perempuan dan anak-anak serta berisi sedikit prajurit. Battle of Catherine Pass tahun 1943.
Pertempuran pasukan AS melawan tentara Nazi Jerman di Perang Dunia II memang menarik. Pasalnya, sebelum peristiwa D-Day di front Afrika Utara, militer AS harus menerima kenyataan yang memalukan dari Jerman. Pada Februari tahun 1943, dengan beberapa batalion, salah satu jenderal terkemuka Jerman, Field Marshal Erwin Rommel, sukses menaklukkan Caserines di Tunisia. Ketika AS mendaratkan pasukannya di Prancis Afrika Utara itu, mereka berasumsi bahwa militer Nazi telah melemah usai dikalahkan pasukan Inggris di El Alamein pada November 1942. Namun ternyata AS salah besar. Jenderal Rommel atau yang dikenal dengan julukannya Si Rubah Gurun memutuskan untuk menghadapi AS di barat sebelum kembali membantu pasukan lainnya melawan Inggris di timur. Melawan perintah Hitler untuk mundur, ia meluncurkan operasi Morgenluft atau operasi udara pagi. Konfrontasi ini menjadi rasa pahit pertama dari kecakapan perang tentara Nazi bagi Amerika. Kennedy Hickman dalam tulisannya World War II Battle of Caserines Pass menulis, yang luar biasa adalah serangan Rommel dan pasukan. Meskipun hampir tidak ada dukungan udara serta tank yang lebih sedikit, Amerika kehilangan hampir 200 tank, 100 kendaraan half-track, lebih dari 200 senjata, 500 truk dan jeep, serta menahan lebih dari 6.000 tentara AS. Perang ini merupakan kekalahan terburuk kedua AS selama Perang Dunia II setelah sebelumnya takluk dalam pertempuran Filipina. Battle of Philippines tahun 1941 sampai 1942. Selama Perang Dunia II, Filipina menjadi wilayah luar negeri AS dengan kontingen besar personil militer yang ditempatkan di pulau-pulau tersebut. Tepat setelah pengeboman Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Kekaisaran Jepang memperluas upaya dan jangkauan mereka di Asia Pasifik. Maka wajar jika Filipina masuk radar Jepang karena lokasinya yang strategis. Maka pada Desember, sehari setelah Pearl Harbor porak-poranda, tentara Kekaisaran Jepang melancarkan invasi dari Formosa, Taiwan, menuju Filipina. Meskipun jumlah pasukan pertahanan AS menang jumlah, pasukan tersebut tidak memiliki pengalaman tempur memadai. Mereka adalah Garda Nasional Reguler, kepolisian, dan unit persemakmuran yang baru dibentuk. Dalam sebulan, tentara Kekaisaran Jepang telah menguasai sebagian besar Luzon, Filipina Utara. Pasukan AS hanya mampu bertahan selama 4 bulan karena telah mundur ke Semenanjung Bataan. Selanjutnya, Jepang telah memajukan jadwal mereka dan menyerang Kalimantan serta Indonesia, alih-alih segera melanjutkan penaklukan Filipina. Pada akhirnya, konflik berubah menjadi apa yang dianggap banyak orang sebagai kekalahan militer terburuk dalam sejarah AS. Sebanyak 23.000 tentara AS tewas atau ditahan. Jenderal Komandan Amerika Douglas MacArthur dan apa yang tersisa dari komandonya mundur ke Australia. Vietnam War 1955 sampai 1975. Tatkala militer AS dan sekutunya menginjakkan kaki di Jazirah Arab pada tahun 1991 guna beradu mekanik melawan Irak dalam Perang Teluk, tulis Profesor Ilmu Politik Purdue University Kate L. Simcoe dalam bukunya The Iraq Wars and America's Military Revolution tahun 2010, mengatakan keraguan serta ketakutan terpancar di raut sebagian besar pasukan. Bukan semata mereka takut dengan tentara Irak, melainkan mereka khawatir kekalahan melawan Vietnam 16 tahun lalu terulang kembali. Meski digaungkan sebagai kemenangan oleh Hollywood melalui aksi memukau Rambo bagi militer AS, Perang Vietnam adalah kekalahan memalukan yang diakibatkan oleh kebodohan diri sendiri, yakni strategi yang dipakai sama dengan ketika mereka bertempur di Perang Dunia II. Militer AS membombardir semenanjung Indochina dengan bom dari pesawat, kadang berhasil meledakkan lawan, sisanya karena kondisi alam dan geografis Vietnam yang bergunung-gunung, mayoritas jatuh dan meledak jauh dari sasaran. Pada tanggal 30 April 1975, pasukan terakhir AS mundur dari ibu kota Vietnam Selatan, Saigon. Hasilnya sangat menghancurkan. AS memiliki penghitungan 58.220 kematian dan harus mengevakuasi pejabat kedutaan terakhir di Saigon dengan helikopter pada tanggal 30 April 1975. Foto-foto tersebar ke seluruh dunia ini bertindak sebagai simbol kekalahan AS.
Itulah tadi sejumlah kekalahan yang dialami Amerika Serikat selama ikut perang. Meski terkenal kuat, bukan berarti tidak pernah kalah.